Resmi bercerai dari Sule pada Agustus 2022, Natalie Holscher langsung ngebut cari suami baru. Netizen sempat baper ketika Natalie dan Faris Utama, pacar masa SMA-nya, gencar pamer kemesraan dan sudah memposting foto prewedding. Tapi entah karena apa, di bulan Maret Natalie mendadak memutuskan hubungannya dengan Faris. Lantas, apa yang membuat Natalie seolah seperti layangan putus yang tak punya pendirian pasca gagal menikah dengan Faris? Lalu benarkah Natalie sudah tunangan dengan Ladislaw Kamarakaranza dan akan menikah di hari ulang tahun Natalie yang ke-30 14 Desember mendatang? Benarkah Sule panas melihat kemesraan Natalie dan juga bule Spanyolnya hingga duda 5 anak itu langsung go public dengan Santika Fauzia? Warga plus 62 terutama warganetnya disebut-sebut sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia. Tak heran banyak keluarga selebriti yang mempidanakan netizen yang nyinyirnya kebangetan. Kali ini Natalie Holscher pun dikecam habis-habisan oleh netizen. Janda satu anak ini dianggap pantas mendapatkan award 2023 dalam kategori selebriti yang paling sering gonta-ganti pacar. Bisa jadi netizen mengacu pada perjalanan cinta Natalie di tahun 2023 yang mudah pindah ke lain hati. Awal 2023 mengaku serius berhubungan dengan Faris Utama dan sudah memamerkan foto prewedding dengan pengacara muda yang juga pernah menjadi pacarnya di masa SMA itu. Alih-alih bersanding di pelaminan, pada bulan Maret hubungan Natalie dan Faris justru bubar jalan. Padang Kota cari aja. Sama dong. Saya pakai mama. Oh gitu. Aku jadi anak Padang. Ya, kalau banyak Natalinya serak, dan Farisnya serak. Udah, apalagi kalau mamanya rezeki kan bisa nyari sama-sama. Nah itu. Aku mah kalau ngeliat mereka bahagia atau mereka bahagia juga ya ikut bahagia lah pasti. Cuman kalau misalnya netizen mah nggak usah diurusin lah. Kemesraan itu kini tinggal kenangan. Lepas dari pelukan Faris, Natalie mereformasi penampilannya dengan meninggalkan hijabnya. Netizen pun menyebut Natalie kembali ke setelan awal yang suka pamer body goals dan gemar mengenakan pakaian terbuka. Padahal dulu gara-gara penampilannya yang seksi dan kegemarannya masuk ke klub malam, Natalie sempat digoda oleh Gatan Saleh Hilabi hingga kasus mereka berujung ke ranah hukum. Akan tetapi Natalie sudah mantap untuk menjadi diri sendiri. Bukan lagi Natalie yang tampil santun dan tertutup untuk menyenangkan orang lain atau mendulang image positif. Mungkin dia mau menunjukkan dirinya sendiri ya. Waktu sama Sule mungkin dia itu bukan jadi dirinya si Natalie sendiri gitu. Jadi dia lebih berani. Terus habis itu dia juga kayak yang menurut saya si Natalie juga butuh teman. Jadi dia yang kayak udah mengumbar-umbar kayak gitu. 2 bulan pasca buka hijab, Natalie sudah pamer kemesraan dengan TikToker Yogi Ilham yang usianya terpaut 3 tahun lebih muda dari dirinya. Sayangnya hubungan mereka tak mampu melewati 2 bulan karena di akhir September Yogi menghapus foto-foto Natalie di Instagramnya dan mengaku putus dari mantan istri Sule itu. Diduga Natalie menduakan cinta Yogi dengan Ladislaw Kamarakaranza. Tentang emosi Natalie yang bak layangan putus hingga mudah pindah ke lain hati sempat diungkapkan oleh Oma Natalie, Hetty Elizabeth Holscher. Ladis mah apa ya? Ini sih dia orangnya kocak banget sih di real life, lucu gitu, emang kocak aja. Seru gitu ya. Seru, bule gila lah. Yang bule itu gimana, Oma? Udah ketemu belum, Oma? Pacar barunya Natalie, Oma? Belum dikenalin, biar aja berjalan dengan waktu aja, santai aja kali. Ya kalau menurut saya sih ini ya, feeling saya kalau saya lihat ya semoga aja lah, cocok nggak cocok tuh gimana. Kalau memang jodohnya Natalie ya kenapa enggak, yang terbaik buat dia ya, kan pilihan dia. Mungkin si Natalie karena masih muda, dia juga pengen yang sama kali ya. Kalau Sule kan udah tua, anaknya banyak gitu. Ya ada tekanan mungkin ya sama si Sule, jadi dia memilih yang sekarang-sekarang ini gitu.
Ya semoga Natali bisa lebih baik lagi, lebih bisa menjaga sikap biar menjadi panutan buat anaknya, apalagi kan dia sekarang udah single parent gitu. Menjelang akhir tahun 2023, Natali go public dengan Ladislo. Kabarnya ia ingin menikah dengan bule Spanyol itu tepat di hari ulang tahunnya yang ke-31 yang jatuh pada 14 Desember mendatang. Apakah Natali sudah yakin Ladislo bisa menyayangi Azam, buah hatinya bersama Sule? Saya lihat sih bagus aja, lucu aja lah ya. Lucunya itu gimana, Oma? Lucu, Azam, ya itu kan adaptasi Azam juga, ya betul kan? Ya semua kalau misalnya cowok lagi deketinnya pasti kan ya deket lah sama anaknya juga kan, ini buy one get one gitu. Jadi pasti harus include sama, kalau sayang sama mamanya sayang sama anaknya juga. Ya, dalam sebuah video yang diunggah Natali, Azam memanggil Ladislo dengan sebutan dada yang berarti papa. Sedangkan Ladislo sudah memanggil Azam dengan sebutan anakku. Wah. Au. Ieu saha? Aing teh mau. Dan di mana? Di mana-mana anak tuh pasti butuh sosok figur ayah sih. Gitu, apalagi anak cowok gitu. Doa buat Kang Sule sama Natali ya, semoga ini aja sih, semoga bahagia aja sih, bahagia, sehat, dan cepat menemukan jodohnya gitu, yang terbaik buat Azam dan buat anak-anaknya gitu. Berbeda dengan Natali, Sule tak mau sesumbar soal calon istri baru. Sejak resmi bercerai dengan Natali pada Agustus 2022 silam, Sule belum pernah mengenalkan pacar barunya kepada awak media. Sule hanya mesra dengan sejumlah selebriti wanita untuk kepentingan konten. Lalu benarkah Sule yang digugat cerai Natali masih mencintai mantan istrinya itu? Seperti inilah penglihatan mata batin pakar supranatural. Sebetulnya mereka ini masih suka sama suka. Natali juga masih suka, si Sule juga masih suka ya. Tetapi pihak daripada anak-anak Sule itu dia tidak bisa kompromi, nggak suka sama Natali. Nah, jadi mau gimana dong? Masalahnya kalau kawin dengan duda yang beranak banyak itu juga repot Mbak untuk menyatukan. Masalahnya kan Natali sendiri masih muda. Hai pemirsa Barista, temenin aku yuk main game sebentar. Terus kita ngobrol-ngobrol dari ruang tamu. Nah pemirsa Barista, kenalin nama aku Joel Eliezer atau akrab disapa Wiwel. Aku seorang konten kreator TikTok yang suka banget main game. Konten-konten aku seputar streaming game, main game bareng konten kreator lain atau sama artis, dan sharing-sharing soal gaming. Aku gak nyangka banget pas nama aku masuk jadi nominasi Best of Gaming di TikTok Awards Indonesia 2023. Konten yang selama ini aku pikir cuma untuk hiburan, ternyata banyak disukai oleh banyak orang. Bisa hadir dan nginjekin kaki di acara penghargaan kreator paling bergengsi beberapa waktu lalu jadi momen berharga banget di hidup aku. Apalagi ternyata aku keluar jadi pemenang, wah itu jadi pengalaman yang gak akan aku lupain banget sih. Selamat untuk Wiwel Gang! Wiwel Gang Best of Gaming! Congratulations! Thank you banyak buat yang udah support. Thank you TikTok juga untuk kesempatannya kali ini, dan mau saya thank you juga buat keluarga dan supporter semuanya. Dan gue mau bilang juga thank you buat pacar gue di sana yang selalu dukung kemanapun konten gue. I love you baby, thank you sekali lagi, bye-bye. Fun fact nih pemirsa, aku tuh iseng nyiapin winner speech jauh-jauh hari. Ternyata beneran kepake, gak nyangka banget aku bisa jadi pemenang kemarin. Awal aku jadi kreator di TikTok itu tahun 2020 pas pandemi. Aku mulai rame-rame sama teman-teman main aku di rumah. Aku pernah bikin konten mobil remote control, drone, dan lanjut explore konten seputar gaming. Dan ternyata aku nemuin passion aku di sana.
Akhirnya aku memutuskan untuk bikin konten gaming deh. Oh my god, ini clutch terkeren yang pernah gue lakuin di season ini. Di sini gue duo versus squad sama Yodream. Iya, 2 versus 4 guys. Gue naik ke paling atas karena gue sendiri. Dan di sini 2v1, sisa 2 versus 1, gue sendirian. Selama menjadi konten kreator di TikTok, terutama di tahun 2023 ini, banyak banget pengalaman dan keseruan yang aku dapetin. Di antaranya kenal banyak konten kreator keren lainnya, punya banyak teman baru yang akhirnya jadi satu komunitas yang saling support, solid, dan positif. Aku senang bisa memberikan konten-konten menarik yang menghibur kepada para pengguna TikTok. Itulah makna Big on a Small Screen buat aku, untuk bisa membawa dampak positif bagi diriku sendiri dan orang lain. Kedepannya, aku berharap bisa konsisten membuat konten yang berkualitas dan memberikan inspirasi. Terima kasih ya pemirsa Barista udah nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini. Dukung aku terus bikin konten yang menghibur dengan follow @WeWellGang di TikTok. Dan buat pemirsa Barista yang penasaran sama TikTok Awards Indonesia 2023, bisa cek ya di @TikTokAwardsID. Sampai ketemu lagi, bye-bye! Dua kali gagal mempertahankan rumah tangga, Sule seolah trauma. Lantas bagaimana dengan selebgram Santika Fauziah yang kehadirannya bak oase yang menyejukkan hati Sule? Apakah dalam waktu singkat Sule juga bisa melakukan akrobatik cinta atau jatuh cinta secara kilat dengan Santika?